Yesus adalah firman Allah. Dan di situ ditegaskan keilahiannya sebagai sang firman yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan juga pada saat yang sama ketika firman itu menjadi manusia. Dan Yesus itu sepenuhnya manusia. Maka yang lapar, yang haus, yang dicobai oleh iblis, yang mati, itu kemanusiaannya. Ayat Alkitab dengan jelas mengatakan Allah itu tidak bisa mati. Bahkan dilihat pun tidak bisa, apalagi mati. Yang pertama harus saya tegaskan bahwa di Alkitab itu tidak ada penjelmaan. Penjelmaan itu artinya berubah dari suatu keadaan atau suatu identitas, lahir kembali atau muncul menjadi manusia atau suatu pribadi atau suatu bentuk lain dari aslinya. Dalam video ini, kita akan menyimak dua pandangan yang sangat bertolak belakang dari dua tokoh yang cukup dikenal di kalangan umat Kristen Indonesia. Bambang Norsena kini menjadi pembela doktrin inkarnasi Yesus sebagai Tuhan. Dengan gaya retorika dan pendekatan intelektual yang seringkali membingungkan banyak umat. Di sisi lain ada pendeta senior Erastus Sabdono, tokoh yang justru dengan tegas menyatakan bahwa ajaran inkarnasi tidak pernah dikenal dalam agama-agama Semitik, termasuk dalam ajaran Yesus sendiri. Apakah benar konsep tersebut sebagai warisan ajaran paganisme bukan dari Tuhan? Lalu siapa yang sebenarnya membawa ajaran para nabi? Dan apakah selama ini sebagian umat justru mengikuti kepercayaan yang tak bersumber dari kitab suci? Seperti saya istilahkan istilah putra Allah tadi. Padahal konteksnya apa? Yesus disebut anak Allah. Itu karena Yesus adalah firman Allah. Dan di situ ditegaskan keilahiannya sebagai sang firman yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan juga pada saat yang sama ketika firman itu menjadi manusia. Dan Yesus itu sepenuhnya manusia. Maka yang lapar, yang haus, yang dicobai oleh iblis, yang mati, itu kemanusiaannya. Ayat Alkitab dengan jelas mengatakan Allah itu tidak bisa mati. Bahkan dilihat pun tidak bisa, apalagi mati. Karena dalam ayat 18 dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Melalui turunnya firman menjadi manusia itu, maka Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam wujud nuzul atau inkarnasinya sang firman yang menjadi manusia. Inkarnasi itu artinya masuk dalam daging. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini ditegaskan Kristus sebagai firman itu sepenuhnya Allah. Tetapi di dalam wujud inkarnasinya ketika menjadi manusia, itu sepenuhnya manusia. Bedakan kata inkarnasi dengan reinkarnasi. Ya. Kalau reinkarnasi itu artinya bahasa Jawa tumimbal lahir. Re itu kan kembali ya. Tapi kalau inkarnasi itu artinya menjadi daging atau memasuki daging. Artinya firman yang tidak kelihatan, karena firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu pula yang menjadi manusia. Yang pertama harus saya tegaskan bahwa di Alkitab itu tidak ada penjelmaan. Penjelmaan itu artinya berubah dari suatu keadaan atau suatu identitas, lahir kembali atau muncul menjadi manusia atau suatu pribadi atau suatu bentuk lain. Bentuk lain dari aslinya.
Nah, kesalahan banyak orang Kristen itu, saudara, ketika mereka berkeyakinan bahwa Yesus itu penjelmaan. Firman menjelma menjadi manusia. Firman itu bukan pribadi, saudara. Itu sabdanya Tuhan. Tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Jadi kalau di dalam Injil Yohanes nanti kita akan pelajari pada mulanya firman atau pada mulanya logos. Logos itu sebenarnya menunjuk kepada Bapa di surga. Tunggu waktunya saya akan jelaskan. Ya, sekarang belum. Banyak orang mengasumsikan bahwa Yesus penjelmaan secara mistik. Firman menjadi manusia. Ini asumsi yang dipaksakan. Kita harus mulai mengoreksi hal ini yang mungkin juga memang mengejutkan atau bisa mengguncangkan. Nurani kita harus dipertajam oleh pimpinan Roh Kudus agar kita menemukan kebenaran yang murni yang Allah wahyukan di zaman kita. Alkitab belum selesai dan tidak pernah selesai digali sampai sejarah bumi ini berakhir. Roh Kudus terus akan bekerja. Jadi kalau bicara soal penjelmaan itu dunia kafir begitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pagan, dunia kafir. Kalau di pewayangan itu ada yang namanya titisan. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa asli kitab suci itu adalah bahasa Yunani untuk perjanjian baru dan bahasa Ibrani dan Aram untuk perjanjian lama. Bukan Arab ya, Aram untuk perjanjian lama, namanya Biblical Aramaic. Misalnya kitab Daniel itu hampir separuh ditulis di dalam bahasa Aramaik. Yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani. Mulai dari zaman kitab Kejadian, ya, itu bagian dari kitab Taurat yang pertama, sampai kepada kitab-kitab yang lain yang berakhir di perjanjian lama itu adalah Maleaki. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani? Karena ketika orang-orang Yahudi berada di diaspora itu di luar Holy Land, di luar tanah suci, secara khusus di Alexandria, Mesir, pada abad ketiga sebelum Masehi, maka Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani oleh orang Yahudi di Alexandria. Jadi Yunani itu bukan ciri khas Kristen saja, tapi ciri khas orang Yahudi diaspora, orang Yahudi yang ada di luar tanah suci. Nah, sejak saat itu kata Ibrani untuk firman yaitu davar Elohim diterjemahkan dengan logos tuteu. Jadi davar itu firman, Elohim itu Allah, diterjemahkan dengan logos tuteu. Perjanjian baru itu karena dunia yang multilingual, banyak bahasa. Mengapa? Karena Yesus berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Ya, Gelil Hagoyim. Itu yang dinubuatkan karya Sang Mesias itu di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 8 ayat 23. Di situ dijelaskan Galilea itu disebutkan ya suku-suku yang selama itu tidak dianggap tidak mengenal Tuhan, maka Aver Hayarden seberang sungai Yordan itu wilayah sebelah utara, Aver Hayarden, Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa, atau lebih lengkap Aver Hayarden, Derek Hayam, dan satunya Gelil Hagoyim.
Dari perbedaan pandangan yang kita saksikan barusan, jelas terlihat bahwa tidak semua tokoh Kristen sepakat tentang siapa sebenarnya Yesus dan apa makna sejati dari inkarnasi. Ketika seorang Bambang Norsena begitu yakin menyuarakan ajaran inkarnasi, justru pendeta senior seperti Erastus Sabdono dengan tegas membantah dan menyebut bahwa konsep itu tidak berasal dari ajaran para nabi, melainkan dari pengaruh ajaran pagan kuno. Saatnya membuka mata, membuka hati, dan mencari kebenaran yang murni, bukan sekedar ikut tradisi tanpa dasar. Karena iman sejati berdiri di atas kebenaran, bukan warisan buta.